Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardit Maulana dari Sistem Informasi Kelautan kelas B dengan nomor induk mahasiswa 2007979 akan sedikit memaparkan materi mata kuliah pengantar ilmu kelautan dan perikanan tentang ilmu kelautan. Langsung saja ke materinya. Ilmu kelautan. Definisi dari ilmu kelautan. Kelautan berasal dari kata laut yang berarti hamparan air asin yang sangat luas dan menutupi permukaan bumi, sehingga kelautan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai kepentingan dengan laut. Istilah-istilah dalam ilmu kelautan. Yang pertama, ada maritim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan kemaritiman adalah hal-hal yang menyangkut masalah maritim. Yang kedua, ada kebaharian. Adalah orang-orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan laut dan kelautan. Orang yang bekerja di laut atau pelayaran disebut pelaut, dan objeknya adalah laut. Jadi dapat dikatakan bahari lebih kepada pelaku dan orang-orang yang beraktivitas di laut. Dapat kita tarik kesimpulan, oceanologi atau ilmu kelautan adalah cabang ilmu bumi yang mempelajari samudra atau kelautan. Yang kedua, kita bahas ruang lingkup ilmu kelautan. Ada beberapa ruang lingkup ilmu kelautan. Di antaranya yang pertama, ichtyologi adalah suatu ilmu yang khusus mempelajari tentang ikan dan segala aspek kehidupan ikan. Yang kedua, ada geologi laut. Geologi laut atau disebut dengan geologi marine adalah salah satu cabang ilmu geologi untuk mempelajari atau mengetahui komposisi, struktur, dan proses pembentukan dasar laut. Yang ketiga, ada oceanologi, adalah ilmu yang mempelajari fenomena laut dan kemudian dapat diaplikasikan ke banyak bidang. Yang keempat, ada bioteknologi, adalah cabang ilmu yang mempelajari manfaat makhluk hidup. Yang kelima, ada selam atau menyelam, artinya bertahan di bawah air. Dalam pengertian cabang olahraga, selam dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, menyelam tanpa alat bantu, misalnya snorkeling, dan menyelam dengan alat bantu pernapasan, misalnya selam scuba. Yang seterusnya ada fisiologi hewan air, adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses yang selanjutnya ada klimatologi laut. Klimatologi kelautan ialah cabang ilmu iklim atau cuaca terapan yang mempelajari tentang hubungan antara proses-proses fisik di atmosfer. Yang kedelapan, ada ekologi laut, merupakan suatu kumpulan integral dari berbagai komponen abiotik dan biotik yang berkaitan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu unit fungsional. Yang selanjutnya ada koralogi, adalah ilmu yang mempelajari berbagai macam koral dan pertumbuhan koral. Yang ke-10 ada sedimentologi, adalah ilmu yang mempelajari pembentukan lapisan tanah karena pengendapan tanah yang mengalami perpindahan dari tempat lain. Contohnya adalah sedimentologi di delta sungai. Yang terakhir ada instrumentasi kelautan, adalah suatu bidang ilmu kelautan yang berhubungan dengan alat-alat dan piranti yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks dalam dunia kelautan. Saya Stephanie Marioli akan menjelaskan perkembangan ilmu kelautan. Jadi awal mulanya itu abad 4 sebelum Masehi itu Aristoteles dan Strabo itu melakukan penelitian pengamatan mengenai gelombang dan arus laut pada samudra. Terus pada abad 1 sebelum Masehi itu mereka juga mengamati gerak pasang dan letak bulan pertama yang digunakan buat ramalan. Terus pada ke-14 Masehi itu ada namanya Ferdinand, itu dia melakukan pelayaran keliling dunia dengan maksud membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, abad ke-18 Masehi, James Cook, mereka membuat peta dari lautan Pasifik dengan memperlihatkan adanya sebuah daratan yang terletak pada bagian selatan dan bagian utara yang selalu tertutup es. Nah, itu adalah kutub utara dan kutub selatan yang dimasukkan dalam situ. Nah, pada abad ke-20 juga ada nih Sir John dan temannya. Dia melakukan proyek penelitian oceanografi dan zoologi. Nah, hal tersebut itu akhirnya muncullah buku The Depth of the Ocean pada tahun 1912. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki lautan yang luas. Sekitar 82% wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, sehingga tidak heran jika Indonesia sering dijuluki oleh sebagai negara maritim.
Nah, dengan kekayaan laut Indonesia, banyak yang ingin mengambilnya. Banyak negara-negara tetangga yang ingin menguasai isi laut Indonesia. Dengan seiring perkembangannya zaman, Indonesia pun semakin memperketat wilayah-wilayahnya, seperti mulai ada sinyal kalau misalkan ada kapal lain masuk, kapal negara lain masuk, dan sebagainya. Dan hukumannya juga semakin berat untuk orang-orang dari kapal luar atau orang-orang dalam Indonesia sendiri yang ngambil kekayaan laut Indonesia dengan tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvita Badralia dari kelas SIKB. Langsung aja, di sini saya akan membahas tentang ilmu kelautan dan perkembangannya, terutama pada dampak-dampak penggunaan iptek. Dampak positifnya itu, yang pertama, pengelolaan sumber daya kelautan berbasis komunitas dan pengetahuan teknologi. Yang kedua, perkembangan kapal modern yang lebih ramah lingkungan. Dampak negatifnya, yang pertama, adanya praktek-praktek penangkapan ikan yang ilegal. Yang kedua, banyaknya ribuan kapal-kapal penangkap ikan asing dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan mulai beroperasi. Yang ketiga, maraknya kegiatan ilegal dengan teknologi yang buruk tersebut mengakibatkan kerusakan habitat biota laut negeri ini. Dari dampak-dampak bangunan iptek tersebut, tentunya ada upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu upayanya pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dan pihak yang berwenang yang dituntut untuk lebih memahami keadaan dan memimpin masyarakat lokal untuk turut serta sama-sama berperan aktif dalam upaya mengelola sumber daya kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sambal Farabiluki Putra, NIM 2003187 dari SIK kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu perikanan, ruang lingkup ilmu perikanan, serta potensi perikanan dan kelautan di Indonesia. Apa itu ilmu perikanan? Ilmu perikanan adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan mengatur dunia perikanan. Ilmu perikanan ini terdiri dari beberapa multidisiplin ilmu, yaitu limnologi, atau biasa disebut ilmu ekosistem perairan darat, lalu oceanografi, atau yang biasa disebut ilmu kelautan, biologi air tawar, biologi kelautan, biologi konservasi, atau sebuah studi mengenai alam dan status dari keanekaragaman hayati bumi dengan tujuan melindungi spesies, habitat, dan ekosistem, hewan dan tumbuhan dari laju kepunahan dan erosi interaksi biotik. Lalu ada ekologi perairan, dinamika populasi, ekonomi, dan manajemen untuk menyediakan gambaran terpadu mengenai dunia perikanan. Berikut adalah beberapa ruang lingkup ilmu perikanan. 1. Biologi perikanan. 2. Dinamika populasi ikan. 3. Ekologi ikan. 4. Hidrobiologi atau biologi air. 5. Nutrisi pangan ikan. 6. Ilmu hama dan penyakit ikan. 7. Teknik budidaya. 8. Teknik penangkapan ikan. 9. Sosial ekonomi perikanan, 10. Teknologi pengolahan hasil perikanan, dan 11. Manajemen sumber daya perikanan. Potensi perikanan dan kelautan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang perikanan dan kelautan. Produksi perikanan tangkap laut berdasarkan data terakhir mencapai sekitar 5 juta ton dengan pertumbuhan sekitar 3,5% per tahun. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar, yaitu 17.504 pulau, serta garis pantai sepanjang 104.000 km. Indonesia diapit oleh 2 samudra, Pasifik dan Hindia. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan biota laut. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia sebesar 3,94 juta US dollar pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpotensi besar di bidang perikanan dan kelautan, dan unggul di bidang perikanan dan kelautan.